Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita dimudahkan kembali untuk bertemu di majelis ilmu yang mulia, yaitu lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, ya, petikan dari kitab Miftahud Daris Sa'adah, yaitu di bab atau di pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu, dari tulisan al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Saat ini kita masih membahas dan mengkaji segi-segi keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu agama. Kita sampai kepada al-wajhul thalathun, segi yang ke-30. Al-wajhu al-thalathun, segi yang ke-30. Al-jahlu min sifati ahlin nar, kejahilan, ketidakfahaman terhadap ilmu agama adalah termasuk sifat, bahkan termasuk ciri utama penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lihat Ibnu Qayyim rahimahullah taala membahas, menjelaskan, Anna Allah subhanahu wasafa ahlan nari bil jahli wa akhbara annahu sadda alaihim turuqal ilmi. Allah subhanahu wa taala mensifati penduduk neraka dengan kejahilan, bahwa mereka tidak belajar agama, tidak mau mendengarkan petunjuk Allah sewaktu di dunia, tidak mau berusaha memahaminya. Dan Allah memberitakan bahwa Dia telah menutup bagi mereka, bagi penduduk penghuni neraka, jalan-jalan masuknya ilmu pada diri mereka. Pendengarannya ditutup, penglihatannya ditutup, hatinya ditutup, sehingga ilmu tidak bisa masuk, sehingga kebaikan dari petunjuk Allah tidak bisa merasuk ke dalam hati mereka. Qala ta'ala hikayatan anhum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang hal ini, ya, di dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya di dalam surat Al-Mulk ayat ke-10 ke-11. Wa qalu law kunna, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Dan mereka penghuni neraka berkata, lau kunna, seandainya kami dulu di dunia mau mendengarkan petunjuk Allah, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan seruan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kami mau memahaminya, seandainya kami mau mendengarkan petunjuk Allah atau mau memahaminya, maka mestinya sekarang kami tidak termasuk ke dalam penghuni neraka yang menyala-nyala. Fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengakui dosa mereka sendiri, ya. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka kecelakaanlah, kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Coba lihat, ini pengakuan mereka, dan ini jelas menunjukkan karena mereka berpaling dari ilmu sewaktu di dunia, akhirnya Allah tempatkan mereka di dalam neraka. Karena ketika mereka berpaling dari ilmu, pasti jalannya akan terbimbing oleh syaitan, akan disesatkan oleh syaitan, oleh iblis, ya. Dia berpaling dari ilmu, maka tidak mungkin dia akan mengenal jalan yang lurus, tidak akan mungkin dia belajar akidah yang benar, tidak akan mungkin dia mengenal keimanan yang benar, tidak akan mungkin dia akan beribadah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini mereka akui sendiri. Fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengakui dosa yang mereka lakukan sendiri sewaktu di dunia.
Fa akhbaru annahum kanu la yasma'una wa la ya'qilun. Maka penduduk neraka ini sendiri memberitakan bahwa dulu di dunia tidak mau mendengarkan dan tidak mau memahami petunjuk Allah. Tidak mau mempelajari ilmu agama. Baik. Wasam'u wal aqlu huma aslul ilmi wa bihima yunalu. Wa bihima yunalu. As-sam'u pendengaran dan akal memahami, mendengarkan dengan telinga dan memahami dengan hati, ya. Keduanya merupakan asal ilmu dan dengan keduanya ilmu dicapai. Wa qala ta'ala, kita perhatikan firman Allah di ayat yang lain. Di surat Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang sifat buruk penghuni neraka ini. Mereka di dunia tidak mau belajar agama, yang berarti menunjukkan berpaling dari ilmu agama adalah ciri-ciri penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh-sungguh kami telah dzara'na li jahannam, siapkan untuk menjadi penghuni neraka jahannam, kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka jahannam? Karena mereka memiliki hati tidak digunakan untuk memahami kebenaran, untuk belajar petunjuk Allah, mendengarkan nasihat dari Al-Quran dan Sunnah. Hatinya tidak digunakan untuk itu. Hanya digunakan untuk urusan dunia saja. Memahami perkara-perkara dunia. Padahal dia diciptakan bukan untuk urusan dunia tersebut. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah. Mereka memiliki mata, pandangan mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka memiliki adzan, telinga. Mereka memiliki telinga-telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan petunjuk Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka ini adalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang ternak. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Ya, jadi kelalaian yang sesungguhnya adalah lalai dari ilmu. Kelalaian yang sesungguhnya adalah tidak belajar petunjuk Allah. Orang bisa saja dia membaca Al-Quran, tapi karena dia tidak faham, ya, maka ini termasuk kelalaian. Bagaimana dia akan bisa mengambil faedah dari Al-Quran untuk dijadikan hatinya, bisa memahaminya sehingga tumbuh iman di hatinya. Maka ini juga termasuk kekurangan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa berpaling dari memahami, mendengarkan dan memahami ilmu agama, ini adalah salah satu sifat utama yang ada pada penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. فأخبر سبحانه أنهم لم يحصل لهم علم من جهات العلم الثلاث وهي العقل والسمع والبصر كما قال في موضع آخر صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di ayat ini bahwa penghuni neraka ini tidak bisa mendapatkan ilmu sewaktu di dunia, tidak mengambil ilmu, berusaha mempelajari ilmu sewaktu di dunia dari tiga arah ilmu yang ada pada diri mereka. Harusnya dimanfaatkan salah satunya, ya, yaitu akal, memahami dengan hati, as-sam'u, mendengar dengan telinga, dan al-basar, melihat dengan mata. Allah berfirman di ayat yang lain menyebutkan tentang keadaan orang-orang munafik, orang-orang kafir, karena tidak menggunakan tiga hal ini, maka mereka disebut summum bukmun umyu fahum la ya'qilun. Mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak bisa memahami petunjuk Allah. Apakah mereka buta dalam artian cacat, tuli dalam artian cacat? Tidak. Pendengaran mereka normal, berfungsi. Penglihatan mereka berfungsi secara normal kayak manusia yang lain.
lisan mereka bisa berbicara, tapi karena tidak diisi dengan kebaikan, sehingga hatinya tidak memahami kebenaran, maka tidak ada gunanya sehingga mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang cacat hakiki di hadapan Allah. Mereka lah orang-orang yang summun, tuli, bukmun, bisu, umyun, buta. Ya, tuli, bisu dan buta, fahum la yaqilun, sehingga mereka tidak bisa memahami kebenaran karena tidak menggunakan anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kemuliaan bagi manusia untuk memahami petunjuk Allah, untuk melihat, membaca tanda-tanda kebesaran Allah, untuk mendengarkan, memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab ini mereka tercela dan dikatakan sebagai orang-orang yang tuli, ya, bisu dan buta, cacat yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain menyebutkan tentang tiga anggota tubuh ini, bahwa inilah tiga anggota tubuh yang paling mulia karena disinilah masuknya ilmu. Disinilah manusia sebab yang menjadikan manusia menjadi mulia, karena dengan ini mereka bisa belajar petunjuk Allah, memahami petunjuk Allah, mereka bisa memahami iman, bisa memperbaiki diri untuk mengikhlaskan agama karena Allah semata-mata, bisa meraih cinta, takut dan berharap kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Maka janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, dan fuad, dan hati manusia, kullu ulaika kana anhu mas'ula, ketiga perkara inilah nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ketiga inilah yang harusnya difungsikan untuk hamba ini mengenal Allah, mengenal iman, mengenal cinta, takut dan berharap kepada Allah, mengenal sebab untuk menyempurnakan keimanan dan tauhid mereka, penghambaan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Baik. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga mereka memiliki hati untuk bisa memahami kebenaran, memahami petunjuk Allah, atau memiliki pendengaran untuk bisa mendengarkan, dengan pendengaran itu mendengarkan petunjuk Allah? Maka sesungguhnya bukanlah pandangan mata yang buta, akan tetapi yang buta adalah hati yang terdapat di dalam dada manusia. Jadi kebutaan yang sesungguhnya adalah buta hati. Hati tidak memahami kebenaran. Seseorang bisa saja punya penglihatan yang normal, tapi karena penglihatannya hanya berfungsi sebagai penglihatan binatang, hanya melihat urusan dunia, hanya melihat makanan dan minuman, tidak bisa melihat atau membaca tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah untuk dipahami oleh hatinya, maka yang seperti ini tidak bermanfaat. Inilah buta yang sesungguhnya. Makanya Allah berfirman di akhir ayat ini bagaimana? Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah pandangan mata yang buta, akan tetapi yang buta adalah hati, mata hati yang ada di dalam dada manusia. Nah, wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 26. Wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai'in idh kanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan kami jadikan bagi mereka pendengaran, mata-mata untuk melihat, afidah dan hati untuk memahami, tapi pendengaran mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Demikian pula pandangan mata mereka
Demikian pula hati mereka tidak bermanfaat sedikit pun karena mereka justru menolak ayat-ayat Allah. Ya, dan mengepung mereka, meliputi mereka keburukan yang dari kebenaran yang dulunya mereka perolok-olok sewaktu di dunia. Adab Allah Subhanahu wa taala kemudian meliputi mereka sebagai balasan dari dulu yang mereka perolok-olokkan di dunia. Ini kan teguran. Kalau dia punya mata, punya hati, punya pendengaran, kenapa dia menolak ayat-ayat Allah? Padahal 3 anggota badan ini harusnya fungsinya untuk memahami kebenaran. Apalagi yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang tentu sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam petunjuknya. Seandainya mereka mau benar-benar menggunakan penglihatan, pendengaran, dan hatinya untuk bisa diisi dengan kebenaran. Nah, ini juga ayat yang menunjukkan kepada kita tentang orang kafir sewaktu di dunia, sebagaimana cirinya penghuni neraka waktu di akhirat, yang mereka akui sendiri adalah mereka tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati mereka untuk diisi, membaca, mendengarkan, dan memahami petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa qad wasafa ahla syaqa'i kama tara bi'adamil ilmi wa shabbahahum bil an'ami taratan wa taratan bil himari alladhi yahmilu al-asfar wa taratan ja'alahum adalla min al-an'am wa taratan ja'alahum syarrad dawabi 'indahu wa taratan ja'alahum amwatan ghairu ahya' wa akhbaru annahum fi dhulumatil jahli wad dhalali wa taratan akhbaru anna ala qulubihim akinnatan wa fi adhanihim waqaran wa ala absarihim ghishawah. Kita lihat di sini Ibnu Qayyim menjelaskan, ya tentu kalau ingin dibawakan semua ayatnya akan panjang pembahasannya, maka diringkas oleh beliau. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati penduduk penghuni neraka atau orang-orang yang celaka sebagaimana yang kamu lihat yang sudah kita bacakan tadi ayat-ayatnya, ya, mereka disifati tidak punya ilmu, jahil, bodoh. Allah serupakan mereka dengan binatang ternak. Binatang ternak juga bisa mendengar, bisa melihat, tapi tidak bisa memahami kebenaran. Tapi mereka memang dijadikan tidak punya akal. Kalau manusia yang punya akal, ini yang bermasalah. Makanya dikatakan mereka sama dengan binatang ternak, balhum adhal. Bahkan mereka lebih sesat lagi, lebih parah keburukannya. Allah menyerupakan mereka dengan binatang-binatang ternak kadang-kadang. Kadang-kadang juga diserupakan dengan bil himaril ladzi yahmilul asfar, keledai yang memikul kitab-kitab tebal. Ya, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Jum'ah. Kamathalil himari yahmilul asfara. Ya, seperti himar, keledai, orang-orang yang humilut Taurat, orang-orang yang diturunkan pada mereka kitab Taurat, itu seperti perumpamaan keledai yang memikul kitab-kitab tebal. Ada ilmu di punggungnya, tapi tidak difahami, hanya dipikul saja, dibawa-bawa saja. Ini seperti keadaan sebagian orang. Di rumahnya ada Al-Quran, di rumahnya ada sumber petunjuk, tapi tidak dibaca, apalagi difahami. Bagaimana akan menjadi petunjuk kebaikan. Wataratan terkadang Allah jadikan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Sudah kita lewati ayatnya. Kadang-kadang di ayat yang lain Allah jadikan mereka sebagai seburuk-buruk binatang ternak, binatang melata di sisinya. Terkadang Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang mati dan tidak hidup. Karena kehidupan tidak bermanfaat bagi mereka. Kadang juga Allah beritakan bahwa mereka itu di dalam kegelapan jahil, kegelapan sesat. Dalam kegelapan kebodohan dan kegelapan kesesatan. Terkadang Allah beritakan bahwa di hati mereka itu ada sumbat yang menutupi. Di telinga mereka juga ada penutup. Dan di hadapan pandangan mereka juga ada gisyawa, penghalang. Sehingga mereka tidak bisa tidak bisa melihat kebenaran karena halangan tersebut. Ini berita yang Allah sebutkan tentang orang-orang yang jahil, orang-orang yang buruk dan penghuni neraka di akhirat nanti. Wa hadza kulluhu yadullu ala kubhil jahli wa dhammi ahlihi wa bughdhihi lahum. Kama annahu yuhibbu ahlal ilmi wa yamdahuhum wa yuthni alaihim kama taqaddam wallahu almusta'an
Dan ini semua menunjukkan kepada kita tentang buruknya kejahilan, kebodohan. Celaan terhadap orang-orang yang bodoh dan kebencian Allah kepada orang-orang yang jahil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berilmu, dan tentu penghulu mereka, pimpinan mereka adalah para nabi dan para rasul yang membawa wahyu Allah. Setelah mereka terima dari Allah, mereka pahami, mereka sampaikan kepada umatnya. Maka Allah mencintai orang-orang yang berilmu, memuji mereka dan menyanjung mereka. Sebagaimana di penjelasan yang lalu. Wallahul musta'an, dan Allah Subhanahu wa taala tempat kita memohon pertolongan. Ini juga ya keterangan yang menggambarkan kepada kita tentang agungnya kedudukan ilmu, ya. Karena ini adalah insya Allah merupakan jalan yang akan menerangi langkah kita sehingga kita jauh dari sebab-sebab kecelakaan. Makanya sudah kita ketahui hadis yang sudah kita lewati dalam Sahih Muslim, ilmu merupakan sebab yang menerangi langkah kita untuk bisa menempuh jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja serta para pendengar Radio Roja Kendari dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Ya, kita lanjutkan di satu segi lagi. Al-wajhul hadi wa thalathun, segi ke-31. Al-fiqhu fid din min alamatil khair. Memahami agama termasuk ciri utama, tanda utama kebaikan. Ini jelas keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat tinggi. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, "Ma fi sahihaini min hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari riwayat sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Ini memahami agama. Ingat, memahami bukan cuma hafal dan bisa membaca. Memahami artinya bisa merenungkan kandungannya supaya mengisi hatinya dengan kebaikan. Ini adalah ciri utama orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Ciri-ciri orang yang dapat hidayah, kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim di sini rahimahullah taala, "Wa hadza yadullu ala anna man lam yufaqihu fi dinihi lam yurid bihi khairan." Hadis ini, kalau kita balik pemahamannya, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang Allah tidak jadikan dia faham dalam urusan agama, berarti Allah tidak kehendaki baginya kebaikan. Maksudnya apa? Orang yang tidak mau belajar, tidak mau mengaji, tidak mau mendengarkan Al-Quran dengan penafsiran yang benar, tidak mau berusaha memahami petunjuk Allah, berarti Allah tidak kehendaki baginya kebaikan. Karena Allah tidak beri dia taufik, tidak bukakan hatinya keinginan untuk memahami agama, berarti Allah tidak kehendaki baginya kebaikan sebagaimana yang kita fahami dari hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ini. Nah, baik. Kama anna man arada bihi khairan faqahahu fid din, fi dinihi. Sebagaimana orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam agamanya. Wa man faqahahu fi dinihi faqad arada bihi khairan, maka barang siapa yang Allah jadikan dia faham agama, sungguh berarti Allah kehendaki baginya kebaikan. Idza urida bil fiqhi al ilmul mustalzimu lil amal. Tentu di sini kalau dimasukkan dengan fikih, memahami agama adalah ilmu yang mengandung konsekuensi amal soleh, bukan cuma ilmu saja. Yakni ilmu yang bermanfaat, maksudnya ilmu yang mewariskan amalan soleh. Jadi sekali lagi, memahami agama di sini bukan ilmu saja. Karena kalau cuma ilmu berarti butuh pengamalan. Butuh syarat yang kedua. Maka disebut dengan fikih fiddin, memahami agama. Ya, ada ucapan salah seorang dari ulama salaf, yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau pernah mengatakan kepada salah seorang yang datang bertanya kepada beliau tentang orang fakih. Siapakah orang yang fakih, faham agama? Ya. Kata beliau, "Atadri mal faqih?" Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, "Apakah kamu mengetahui apa itu orang yang faham agama? Siapa itu orang yang faham agama?" "Innamal faqihu zahidu fid dunya
al-basiru bidini al-mudawimu fi ibadati rabbih. Orang yang fakih faham agama adalah orang yang zuhud dalam kehidupan dunianya. Ya, tidak mencintai dunia berlebihan. Orang yang mendalam pemahaman agamanya dan mudawimu selalu mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang yang faham agama sesungguhnya, bukan cuma sekedar hafal, bukan cuma sekedar pernah mengetahui sesuatu atau banyak pengetahuannya tapi tidak tercermin di dalam kebaikan hatinya, sikap zuhudnya atau ketaatannya, ketekunannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya fikih, memahami pemahaman agama yang merupakan ciri utama kebaikan yang Allah kehendaki bagi hambanya. Baik. Wa amma in urida bihi mujarradul ilmi fala yadullu ala anna man faqaha fid dini faqad urida bihi khairan. Adapun jika yang dimaksud di sini sekedar ilmu saja, maka tidaklah ini menunjukkan bahwa barang siapa yang memahami agama berarti Allah telah menghendaki baginya kebaikan. Fa innal fiqha hina idzin yakunu syartan li iradatil khair. Karena kalau seperti ini maknanya berarti memahami agama hanya merupakan salah satu syarat saja untuk Allah kehendaki baginya kebaikan. Ya, masih ada syarat lain yaitu mengamalkannya. Wa alal awal yakunu mujiban wallahu a'lam. Tapi kalau diartikan makna yang awal, ilmu sekaligus amal, berarti pasti orang yang paham agama Allah kehendaki kebaikan. Tapi kalau diartikan fikih, memahami agama hanya ilmu saja, belum tentu. Dia baru memiliki salah satu syarat, butuh syarat yang lain, yaitu berusaha mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan tersebut. Yang jelas, ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Bagaimanapun ilmu, kalau kita artikan ilmu saja, berarti dia salah satu ciri kita butuh untuk berusaha keras mengamalkannya. Kalau diartikan ilmu di sini adalah pemahaman yang mewariskan amalan soleh, berarti dia sudah merupakan keharusan orang yang Allah berikan padanya, berarti pasti Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan. Mudah-mudahan dengan dua segi yang kita baca di kesempatan pagi hari ini bisa memberikan manfaat dan motivasi besar bagi kita semua untuk bisa semangat dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita beri waktu kepada antum yang ingin menanyakan hal-hal yang butuh untuk ditanyakan. Saya persilakan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fiqh Ustaz atas materi yang sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Ini dari Pak Muhtar di Duri Riau. Pak Muhtar dari Riau. Silakan Pak Muhtar. Pertanyaannya silakan. Ini Ustaz mau sampaikan, ada orang yang menolak kalau Islam itu dimasukkan sebagai agama. Ini bagaimana Ustaz? Kenapa? Karena kalimat agama itu tidak tersebut di dalam Al-Quran. Tapi dalam Al-Quran menggunakan kalimat din. Nah, ya. Kalimat agama itu dari segi bahasa dan istilah berbeda jauh dengan din. Kalau agama itu katanya hanya mengatur urusan manusia kepada Tuhannya saja. Sedangkan din mengatur urusan manusia kepada Allah, kepada makhluknya, kepada alam sekitarnya. Kemudian di dalam Al-Quran, Yahudi, Kristen itu tidak dimasukkan bagian daripada din. Termasuk juga Hindu, Buddha. Tapi kita di Indonesia ini, Hindu, Buddha itu termasuk daripada agama. Dengan demikian, apakah dengan memasukkannya Islam sebagai agama itu berarti merendahkan Islam itu sendiri? Itu bagaimana itu Ustaz? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak. Cukup Pak. Ya, Pak Muhtar, terima kasih banyak. Ya. Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Riau tadi kalau nggak salah ya, di Sumatera ya.
sebagai nasihat kepada beliau yang bertanya tadi, kita katakan tidak semua orang itu bisa didengar ucapannya. Kalau seandainya Bapak setiap orang mengacakkan sesuatu, Bapak dengar, akhirnya bingung dan ditanyakan, kita akan kebingungan karena banyak orang yang bicara tanpa ilmu. Sekarang dasarnya dia mengatakan tadi mana? Kalau dia mengatakan secara bahasa, harusnya dia bawakan kamus besar bahasa Indonesia sebagai rujukan bahasa. Kan ini pengertian secara bahasa. Selama ini kita mengartikan, ad-din itu adalah agama. Dan siapa yang mengatakan agama itu hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhan tanpa mengatur urusan manusia dengan manusia? Tidak benar. Agama-agama yang lain yang meskipun salah, menyebutkan di dalam ajaran-ajaran mereka hubungan dengan manusia yang lain. Ya, meskipun salah tapi dinamakan agama. Ini tidak benar. Lagi pula kalau dikatakan Yahudi, Nasrani bukan disebutkan din dalam Quran, salah. Di akhir surat Al-Kafirun jelas Allah menyebutkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, dinamakan agama bagi mereka. Dan bagi kami agama kami. Iya kan? Lakum dinukum, bagi kalian agamamu, waliyadin, dan bagiku agamaku. Jadi din itu agama, cuma kan agama ada yang benar, ada yang salah. Tidak mengapa kita namakan seperti itu. Sebagaimana kita namakan akidah. Ya, akidah ada yang sahih, ada yang batilah, ada akidah yang benar, ada akidah yang salah. Akidah artinya sesuatu yang mengikat hati, itulah iman. Itulah kita namakan din. Din maknanya lebih luas lagi, ya. Tidak mengapa kita namakan demikian. Ada din yang salah, ada din yang benar. Kalau din yang salah berarti menyimpang dari agama Islam, kalau yang benar. Jadi kalau ada orang yang mengomentari seperti ini, kita katakan apa buktinya? Mana sandaran Anda secara bahasa Indonesia? Tunjukkan. Kalau mengatakan ini salah secara bahasa, harus punya landasan. Ada kamus besar bahasa Indonesia, ada penjelasan ahli bahasa mana? Kemudian terjemahan seperti itu, siapa yang mengatakan itu salah? Siapa juga yang mengatakan Al-Quran tidak menyebutkannya? Buktinya ada ayat yang menyebutkannya. Jadi saya katakan tidak perlu didengarkan semua orang bicara. Sebagaimana Bapak sekarang menyikapi bidang ilmu dalam urusan dunia. Contoh misalnya, ada yang bicara sekarang tentang masalah virus corona. Orang awam, corona itu begini. Apakah Bapak akan mendengarkan? Kan Bapak melihat keahliannya. Oh, dia adalah seorang ahli kesehatan. Oh, dia ahli virus. Oh, dia peneliti. Baru kita dengarkan. Ini saja masih ada perbedaan. Ada yang salah keterangan di antara mereka. Ini masalah-masalah yang bisa diteliti. Apalagi urusan agama ini kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan dengan pembicaraan dari hawa nafsu manusia sendiri. Semua orang bicara harus ada dalilnya. Harus ada landasan tafsir apa dia kemukakan dengan dasar apa. Bahasa Indonesia harus ada penjelasan dari ahli bahasa dalam masalah ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan khatul Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat tanya melalui pesan singkat dari pendengar kita Ustaz yang bernama Pak Abdullah. Beliau bertanya Ustaz, apakah setiap muslim pasti meninggal di atas tauhid? Karena masih banyak orang-orang yang Islam yang cuek terhadap agamanya yang disebut dengan Islam KTP. Dan ketika seseorang yang meninggal dalam keadaan kurang ilmunya, yang tidak ada tauhid, apakah nanti Allah akan menolak atau tidak mengakui keislamannya Ustaz? Apakah hal ini bisa terjadi Ustaz? Syukran atas penjelasannya. Silakan Ustaz. Pertanyaan bermanfaat sekali. Ya, beliau yang bertanya sudah menjawab pertanyaannya sendiri. Banyak Islam yang KTP tidak peduli ya. Menunjukkan tidak demikian. Allah tidak menjamin setiap orang muslim itu mati di atas keislamannya. Banyak orang yang murtad meninggalkan agamanya. Kalau di zamannya Rasulullah SAW saja ada yang murtad, apalagi di zaman kita sekarang lebih banyak lagi. Pelaku syirik, orang yang melakukan perbuatan mungkin dia tidak tahu, akhirnya terjerumus ke dalam kekufuran atau bahkan kesyirikan atau membatalkan agamanya, banyak. Kalau dia melakukan perbuatan ini sampai dia meninggal dunia tidak bertobat, maka ayatnya sudah jelas. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni orang yang melakukan perbuatan syirik. Artinya batal semua amalnya, tidak akan dihapuskan dosa-dosanya pada hari kiamat kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan perbuatan syirik besar dan belum bertobat selama hidupnya atau kekufuran misalnya. Maka jelas ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih menyebutkan orang yang mati di atas keyakinan yang merusak asal imannya ini, merusak asal tauhidnya ini, merusak asal Islamnya ini, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua keburukan. Nah,
Jazakallah khairan barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Abdullah. Mudah-mudahan dipahami dan baik benar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, masih dalam sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, dari pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk. Ustaz, saya memiliki seorang anak perempuan yang sudah siap menikah dan sudah banyak ikhwan yang datang melamar, tetapi wali dan anak saya tidak setuju. Walinya adalah pengganti suami saya yang telah meninggal. Bisa Ustaz memberikan penjelasan tentang hal ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Eh, Walinya tadi adalah pengganti suami saya yang telah meninggal. Siapa yang dimaksudkan di sini? Kalau suaminya telah meninggal, maka harusnya yang menjadi wali kalau dia punya saudara laki-laki, kalau bapaknya sudah meninggal, berarti saudara laki-lakinya yang sudah balik tentu saja. Atau kalau tidak, ya saudara dari suaminya yang laki-laki, saudara dari bapaknya maksudnya, paman-pamannya berarti, itu yang harusnya menjadi walinya. Ya. Kemudian kalau saya tidak mengerti siapa tadi yang dimasukkan dengan pengganti, apakah ibu ini menikah lagi, lantas yang itu yang menjadi walinya, ya saya tidak mengetahui kalau ini, kalau dia misalnya menolak tanpa alasan, maka ini tanpa alasan yang syar'i, maka ini bukan perkara yang dibenarkan dalam hal ini, dan dia tidak berhak sebenarnya untuk menolak hal tersebut. Kalau ibunya sudah setuju, ya, kemudian orang yang melamar juga adalah orang yang baik, sebaiknya cepat dinikahkan supaya tidak menimbulkan fitnah. Nah, itu yang saya ketahui tentang masalah ini. Bisa juga hal-hal seperti ini bisa diadukan kepada pihak KUA untuk meluruskannya. Kalau ada yang kita kenal, yang punya pemahaman agama, yang kita kenal, kemudian kita tanyakan, konsultasikan supaya bisa diberikan nasihat kepada siapa yang disebutkan sebagai pengganti tadi. Ini saya tidak mengerti maksudnya siapa. Maka itu yang harusnya ditempuh dalam cara seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, masih dalam sesi interaktif soal jawab dan masih ada waktu untuk sesi soal jawab ini, dan kami masih membuka kesempatan kepada para pendengar dan juga pemirsa Roja TV yang ingin bertanya. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Pak Masli di Pekanbaru. Pak Marsi. Masli Pekanbaru. Oh, Masdi di Pekanbaru. Silakan Pak Masdi. Saya mau tanya nih, ada kemarin Ustaz takut sama binatang sama dengan takut virus corona. Ya, pertanyaan Pak, maaf diulang kembali, kurang jelas. Ada Ustaz nyatakan kita tuh takut corona sama dan takut ke binatang. Oh, baik. Terima kasih Kalau banyak. kita takut binatang kan kita lari, kalau kita ke corona kita lari juga adanya. Baik. Mungkin pertanyaan lah. Kan enggak. Ya. Kalau corona kan gaib. Baik, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin diperjelas Ustaz, beliau bertanya tentang apakah benar takut sama dengan corona sama dengan takut dengan binatang yang berbahaya. Apakah memang benar demikian? Karena kalau binatang jelas kelihatan, dan sedangkan kalau corona adalah hal yang goib, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, pernyataan dari Ustadz ini ya tidak kita salahkan. Memang benar keadaannya demikian, karena virus corona tidak gaib, cuma dia kecil, tidak nampak saja begitu ya. Cuman tentu kita takut ada sebabnya. Contoh, kita takut kepada binatang buas. Ya, binatang buasnya jauh di hutan sana. Kita adanya di rumah. Masa kita takut? Ya, sama dengan virus corona juga, kalau tidak ada sebab-sebab yang memungkinkan, sebab-sebab menurut tertentu keterangan orang yang ahli dalam masalah ini di sekitar rumah kita, ya kita tetap lakukan seperti biasa, kita berlindung kepada Allah, apalagi kita butuh, termasuk orang yang mungkin belum ada terpapar virus ini di sekitarnya, kemudian dia keluar untuk melaksanakan ibadat, tidak mengapa, kenapa dia harus takut? Jadi ketika ada sebabnya, kita takut tentu dengan berlindung kepada Allah, ya, kita wajar lakukan takut tersebut. Kalau misalnya di luar rumah kita banyak binatang buas, ya kita takut untuk keluar. Atau sedang ada sesuatu yang bisa membahayakan, bukan cuma binatang buas, misalnya sedang hujan deras, banyak petir di luar rumah kita. Kita berlindung kepada Allah, kita tinggal dalam rumah saja. Ya, kita lakukan demikian, ya.
Kalau kita terpaksa ada di luar, ya kita cari tempat naungan dengan berlindung kepada Allah, itu boleh. Karena ada sebabnya yang menjadikan kita takut. Tapi kalau tidak ada sebab, nah ini takut yang tidak wajar. Nah, barakallahu fikum. Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian juga Pak Masdi, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas pertanyaannya yang sudah dijawab oleh Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk yang berikutnya Ustaz, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz. Ustaz mengenai tentang tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban yang dimana telah beredar dan juga tersebar tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di antara ada hadis tentang dari Ummul Mukminin Aisyah yang beliau menceritakan di mana ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah dan ketika itu ternyata Rasulullah sedang menengadahkan wajahnya ke langit. Kemudian juga hadis yang berikutnya yang dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang jika datang malam nisfu Sya'ban maka laksanakanlah sholat pada malamnya dan berpuasalah pada siangnya. Mohon dijelaskan Ustaz, apakah memang ada keutamaan malam nisfu Sya'ban, dan ketika memang ada keutamaan tersebut apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebaiknya Ustaz? Silakan Ustaz. Menurut penjelasan dari para ulama ahlus sunnah, para ulama ahlul hadis, rata-rata hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan atau amalan tertentu di malam nisfu Sya'ban, rata-rata hadisnya berkisar antara lemah dan palsu. Ya, seperti hadis tadi ada berpuasa di malamnya, di siangnya sholat di malamnya, atau ada hadis sholat alfiyah atau bacaan yasin atau yang lainnya, seperti yang banyak tersebar dari beberapa orang yang tidak paham agama dalam masalah ini. Ini semua banyak riwayat yang tidak sahih. Ada satu yang sahih yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari berbagai jalur dan banyak sahabat yang meriwayatkannya adalah keutamaan umum tapi tidak ada amalan tertentu. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa nisful idza jaa lailatul nisf min Sya'ban, ittala Allahu ala khalqihi." Ya, ittala Allahu ala khalqihi idza ja'at lailatul nisf min Sya'ban fayaghfiru li jami'il khalqi illa li musyrikin aw musyahin. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan memandang kepada makhluknya, tentu dengan kemuliaan, ketika telah datang malam pertengahan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, kemudian Allah mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang mengadakan permusuhan dengan saudaranya. Dalam riwayat lain, fayaghfiru lil mu'minin, Allah mengampuni orang-orang mukmin. Ini yang sahih, tapi itu tidak menyebutkan amalan tertentu, ya. Kita hanya diperintahkan tentu untuk ibadah secara umum, banyak beristighfar, banyak berdoa, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis yang lain yang menyebutkan keutamaan atau amal-amal tertentu, ini tidak ada yang sahih. Syekh bin Baz bahkan mengingkari, beliau mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih tentang keutamaan atau amal-amal tertentu di malam nisfu Sya'ban. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz, Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kita akan angkat pertanyaan terakhir melalui telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Mau tanya Ustaz. Ya, dengan siapa Bapak? Mohon maaf. Dengan Bapak Heri. Ya, di mana Pak Heri? Mohon maaf. Di Samarinda. Di Samarinda. Silakan Pak Heri, pertanyaannya. Tentang muntahan bayi itu apakah najis Ustaz? Muntahan bayi. Baik. Ya. Itu saja pertanyaan Pak Heri, cukup? Ya. Cukup. Baik, terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Jawabannya muntahan bayi bukan merupakan najis. Bahkan muntahan orang dewasa juga bukan merupakan najis. Ya, jadi tidak boleh kita mengatakan sesuatu itu najis kecuali ada dalilnya. Karena hukum asalnya yang ada pada diri kita itu adalah hal-hal yang suci, ya. Meskipun kalau kita katakan dia bau, ya kita cuci, tapi tidak sampai najis, tidak sampai dikatakan batal wudhunya orang yang ada muntahan di kainnya atau di pakaiannya misalnya. Baik itu muntahan bayi maupun muntahan orang dewasa tidak najis ya hukumnya. Nah, itu pertanyaan jawaban untuk Pak Heri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kebaikan bagi beliau dan keluarganya dan kepada kita semua. Dan ini merupakan jawaban dari pertanyaan terakhir kita
di kesempatan pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan teruskan kembali di waktu-waktu mendatang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan kajian kita, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi